pagi saya ucapkan kepada anak-anak beserta bunda dari siswa MI Al-Islah Diudan. Hari ini untuk hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 kita bisa bertemu dalam acara Ruang Bincang bersama ibu-ibu dari MI Al-Islah Diudan. Hari ini kita akan berbincang dengan 3 ibu guru cantik kita. Yang di samping saya ini ada Ibu Siti Arofah. Selamat pagi Bu Arofah. Selamat pagi. Bu Arofah ini adalah Kepala MI Al-Islah Diudan. Kemudian yang kedua ada Ibu Khalifah. Selamat pagi Bu Khalifah. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi. Bu Khalifah ini di Madrasah MI Al-Islah menjabat sebagai koordinator bidang kurikulum, Bu. Iya. Kemudian untuk narasumber yang ketiga ada Ibu Elmi Ulumiatin. Selamat pagi Ibu Elmi. Pagi Bu Rini, pagi anak-anak. Untuk Bu Elmi Ulumiatin ini di Madrasah MI Al-Islah menjabat sebagai koordinator bidang kesiswaan. Dalam acara Ruang Bincang kali ini kita akan membahas tentang pengenalan program MI Al-Islah Diudan tahun ajaran 2021-2022. Oke, untuk yang pertama saya ingin berbicara dengan Ibu Siti Arofah. Mungkin Bu Siti Arofah bisa memberikan pengenalan atau gambaran secara umum tentang MI Al-Islah kepada khususnya bagi siswa-siswi baru kita, Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rini atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan menyapa anak-anak dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya ucapkan selamat kepada kalian sebagai siswa baru MI Al-Islah Diudan. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mudah-mudahan untuk siswa baru yang ada di kelas 1 ini bisa beradaptasi dengan nyaman, dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah nantinya. Yang kemudian juga saya ucapkan selamat juga kepada siswa-siswi yang sudah naik kelas. Mudah-mudahan dengan kelas yang baru yang penjenengan tempati nantinya walaupun dalam keadaan daring atau PJJ, berarti kamu semua itu akan berada di kelas baru dengan wali kelas yang baru. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa untuk beradaptasi dengan kelas yang baru, bisa melaksanakan belajar mengajar dengan seksama dan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Arofah. Kemudian Bu Arofah untuk visi misi dari MI Al-Islah Diudan ini seperti apa, Bu? Untuk visi madrasah dari MI Al-Islah itu adalah terbentuknya peserta didik yang cerdas, kreatif, berkepribadian yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah SWT dan juga berakhlakul karimah. Itu inti dari visi. Untuk misinya berarti kita membuat langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Ya, ini ada 4 dari ini. Yang pertama itu menyeimbangkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Harapan kami ada pendidikan umum, pendidikan agama itu anak-anak bisa mempunyai apa itu namanya, mendapatkan ilmu yang berjalan seiring atau seimbang gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi di sini adalah prestasi akademik maupun non akademik. Itu dan insya Allah itu sudah terlaksana yang tahun-tahun kemarin karena masih dalam masa normal dulu, jadi masih banyak perlombaan-perlombaan yang mana dibuktikan di kantor. Itu juga banyak piala-piala itu untuk bukti fisiknya. Piala ini ya Bu ya? Oh iya. Berarti ini hasil dari prestasi anak-anak. Al-Islah Diudan. Banyak sekali Bu ya. Alhamdulillah. Ini sama tidak cukup, itu ada di atasnya. Ini baru dipesankan lemari lagi ini. Belum yang bagus. Belum yang datangnya. Ini dari korbitnya kurikulum ini. Nanti mungkin ada inovasi baru dari kurikulum.
Terus kemudian yang ketiga yaitu tahu dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kami mengharapkan dari anak-anak itu tidak gaptek. Nah, itulah yang kita siapkan ke depannya, karena teknologi ke depan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Mau tidak mau anak-anak harus belajar dengan menggunakan komputer atau IT. Gitu. Jadi itu juga kami harapkan. Kemudian yang keempat, menjadikan madrasah sebagai dasar yang islami dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu diantara visi dan misi dari MI Al-Islah, dari madrasah kita. Sangat bagus sekali ya Bu Arofah. Berarti untuk mencapai misi ini pasti ada program yang dilakukan untuk mencapai misi ini. Berarti gitu ya Bu ya. Untuk program-program tadi yang pertama ada menyeimbangkan ilmu umum dan agama. Untuk mewujudkan misi tadi Bu Arofah, yang pertama tadi ada menyeimbangkan ilmu umum dan agama. Ya, betul. Tinggi Bu. Ya. Kemudian untuk perwujudan dalam program sekolah ini seperti apa? Mungkin dari Bu Khalid sebagai koordinator bidang kurikulum bisa menjelaskan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rini. Iya, sama-sama. Dan tak lupa saya sampaikan selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu wali murid semua. Sesuai yang disampaikan oleh Mbak Rini di depan tadi, saya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah ini diberi kepercayaan atau diberi amanat untuk menjadi koordinator bidang kurikulum begitu. Sesuai pertanyaan Bu Rini tadi, bahwa kurikulum yang dipakai di MI sini adalah kurikulum tahun 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan kurikulum K13 begitu ya Bu ya? K13 begitu. Yang mana dari kurikulum 13 tadi atau K13 tadi menekankan pembelajaran yang aktif dari siswa. Jadi yang ditekankan belajar aktif itu siswa. Jadi berpusat di siswa. Iya. Gitu. Atau pelajaran yang kurikulum yang berbasis karakter gitu ya Bu ya. Belajarnya berbasis karakter. Begini Ibu Rini ya, untuk kurikulum atau struktur kurikulum yang ada di MI Al-Islah ini, mata pelajaran yang diajarkan itu ada mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, dan di situ ada muloknya juga, muatan lokal. Dan untuk penyampaian ke masing-masing kelas, antara kelas atas dan kelas bawah itu tidak sama. Jadi uraiannya sebagai berikut. Untuk kelas bawah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu mata pelajaran agamanya ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, SKI-nya, pendidikan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam itu disampaikan di kelas 3. Jadi kelas 1 dan 2 tidak ada SKI-nya. Kemudian mata pelajaran umum itu yang dikemas dalam tematik, itu ada PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJUK. Muloknya ada Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa. Jadi nanti kelas 1, kelas 2 itu ada 11 mata pelajaran, kemudian yang kelas 3 ada 12, tambah yang agama tadi ya SKI. Itu kelas bawah. Kemudian untuk kelas atasnya agama semua ada Al-Quran Hadis, ada Akidah Akhlak, Fikih, SKI, kemudian Bahasa Arab. Nah, pendidikan mata pelajaran umumnya yang dikemas dalam tematik tadi khusus untuk matematika dan PJOK itu berdiri sendiri. Jadi mata pelajaran sendiri, tidak masuk ke dalam tematik. Jadi ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran PJOK. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian muloknya ada bahasa Jawa dan bahasa Inggris ditambah aswaja. Jadi ada 15 mata pelajaran untuk di kelas atas. Kelas 4, 5, dan 6. Ya, demikian Brini. Jadi untuk mewujudkan untuk menyeimbangkan ilmu umum dan agama tadi, dari mata pelajaran sudah lengkap, ilmu umumnya, ilmu agamanya sudah lengkap. Seperti itu ya. Kemudian untuk Bu Khalid, untuk mewujudkan misi yang pertama tadi kan menyeimbangkan ilmu umum dan agama. Jadi programnya ada ilmu umum,
ilmu agama, jadi sudah komplit begitu ya. Ya. Kemudian untuk misi yang kedua ini tadi terkait dengan mewujudkan prestasi siswa. Program apa saja yang sudah jenengan laksanakan sampai anak-anak bisa memperoleh berbagai penghargaan seperti ini? Ya. Baiklah, Bu Rini, anak-anak, untuk mencapai prestasi seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah di depan tadi, kita Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah Tiudan punya kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ekstrakurikuler itu kita laksanakan setiap hari Sabtu. Jadi khusus hari Sabtu itu mulai pagi sampai jam pelajaran sebelum istirahat itu kita mata pelajaran seperti biasa, kemudian jeda waktu setelah istirahat sampai pulang itu nanti kita gunakan untuk ekskul. Demikian Mbak Nini. Ekskul di madrasah kita itu ada drum band, kemudian ada pramuka, ada MTQ, yang mana MTQ itu sudah banyak sudah banyak menghasilkan itu piala-piala yang tertera di almari, itu prestasi anak-anak yang luar biasa di berbagai event, baik itu tingkat kecamatan ketika kita lomba HUT RI bersama lembaga-lembaga yang lain di Kecamatan Gondang, maupun event-event kita tingkat KKN dan tingkat kabupaten. Kemudian ada juga ekskul olahraga, ada kaligrafi. Bahkan ini tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi ini ada ekskul kita hadroh, Bu. Demikian ada pencak silat, ada hadroh. Dikarenakan ekskul itu kita merekrut anak-anak itu kan berdasarkan angket bakat minat mereka. Jadi suatu ketika atau di tahun-tahun tertentu yang namanya pencak silat sama hadroh itu anak-anak itu tidak ada yang minat, jadi otomatis kita tunda pelaksanaan karena tidak ada anak-anak yang berminat di situ. Jadi untuk ini selama ini yang berjalan ya pramuka, drum band, olahraga sama. Oh iya. Itu tadi berarti perwujudan misi untuk prestasi akademik dan akademik sudah terlaksana seperti itu ya Bu. Kemudian untuk membangun karakter siswa sendiri bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Koordinator Bidang Kesiswaan, Bu Elmi. Bagaimana Ibu? Terima kasih Bu Rini. Terkait dengan pembinaan karakter siswa, kemudian pembentukan kedisiplinan dari kesiswaan itu sudah menyiapkan beberapa program. Di antaranya yang pertama mengatur program dan pelaksanaan bimbingan konseling. Jadi itu yang pertama. Sebenarnya untuk sekolah di tingkat dasar itu untuk bimbingan konseling itu sudah menjadi satu dengan guru kelasnya masing-masing, sehingga wakakesiswaan itu bertugas untuk mengkoordinir saja. Jadi apa yang didapat oleh para wali kelas terkait dengan kedisiplinan siswa, kemudian terkait dengan kesulitan belajar atau kondisi siswa yang memang membutuhkan bimbingan di sekolah, itu pertama kali di handle oleh wali kelas. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti akan diberikan kepada koordinator kesiswaan ya. Jadi tugas kita adalah mengkoordinir dari laporan-laporan dari wali kelas, kemudian menindaklanjuti bimbingan konseling tersebut. Untuk bimbingan konseling sendiri yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah kita itu banyak sekali. Di antaranya membantu anak-anak yang korban bullying, meskipun itu tidak banyak. Kemudian anak-anak yang kesulitan belajar, mungkin karena gangguan fisik atau kondisi keluarga, kondisi sarana prasarana belajar yang kurang memadai. Termasuk salah satunya kita pernah membantu anak yang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan pada pendengaran. Jadi sudah kita tindak lanjuti sampai kita bawa ke Rumah Sakit PHC di Surabaya. Itu salah satu tindakan yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian yang kedua,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K, meliputi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan. Nah ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bu Rini tadi. Intinya untuk pembentukan kedisiplinan memang itu harus diawali sejak dini, termasuk ketika anak-anak masih berada di sekolah tingkat dasar madrasah ibtidaiyah ini. Nah, suatu saat nanti kalau kita sudah tidak berada pada masa pandemi, kita sudah bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka, anak-anak jangan merasa takut atau jangan merasa kaget kalau bertemu saya dalam pelaksanaan upacara bendera, kemudian ada pelanggaran, ada anak-anak yang tidak tertib, ada anak-anak yang terlambat mengikuti upacara. Nah itu nanti akan berhadapan dengan Bu Helmi, tapi jangan takut. Ini memang tugas dari koordinator kesiswaan. Sebentar Bu Helmi, saya kok tertarik dengan itu tadi, anak-anak jangan takut jika bertemu dengan Bu Helmi. Berarti mungkin selama ini jenengan ditakuti anak-anak. Apakah seperti itu, Bu? Mungkin ada beberapa. Mungkin karena gelarnya Ada beberapa. Karena memang sudah menjadi tugas saya kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, misalkan ketika upacara tidak memakai atribut lengkap, kemudian datang terlambat, termasuk ketika waktu pembelajaran biasa itu anak-anak yang terlambat atau anak-anak yang bolos atau anak-anak yang ketahuan melakukan pelanggaran, itu memang kalau sudah berada di binaan wali kelasnya masih belum ada perbaikan, nah itu nanti ditindaklanjuti oleh kesiswaan, koordinator bidang kesiswaan. Jadi ya memang kita bertemunya dengan anak-anak yang seperti itu, tapi tujuannya kita kan untuk meluruskan. Karena memang kalau terjadi sedikit kesalahan itu anak-anak harus segera dibetulkan agar tidak menjadi kebiasaan yang buruk seperti itu. Didisiplinkan. Selanjutnya bagaimana Ibu? Kemudian selanjutnya mengatur dan membina program kegiatan kepramukaan UKS dan Paskibra. Untuk kepramukaan selama ini sudah ada guru kita yang memang sudah ahli di bidang kepramukaan itu, Mr. Ferry dan Pak Kamim, itu banyak sekali membantu ya program-program kita di bidang kepramukaan. Kemudian untuk UKS kita melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Tiudan. Dalam 3 bulan sekali itu ada screening, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, kemudian kalau ada konsultasi tentang kesehatan yang terkait dengan kesehatan anak-anak, kita komunikasikan juga dengan Puskesmas Tiudan. Untuk Paskibraka kita masih pelaksanaan masih untuk tingkat sekolah sendiri, jadi belum pernah lah kita mengikuti kegiatan-kegiatan Paskibra di luar sekolah. Yang berikutnya mengatur program pesantren kilat. Ini sudah kita laksanakan ya setiap tahunnya, berkoordinasi dengan guru-guru seluruhnya agar program yang kita laksanakan itu tidak monoton. Jadi kalau kita mengambil ide dari guru-guru semuanya, itu dari tahun ke tahun mungkin ada kegiatan yang lebih inovatif atau yang lebih kreatif sehingga anak-anak tidak jenuh dengan kegiatan pesantren yang itu saja. Yang kelima, menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah. Nah, ini program ini kita rencanakan akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022. Tetapi saat ini kita terkendala oleh situasi pandemi COVID-19. Jadi yang jelas ini sudah kita programkan, tetapi untuk pelaksanaannya kita nanti akan melihat perkembangan keadaan. Apabila nanti kita sudah bisa pembelajaran tatap muka, berarti kita sudah bisa melaksanakan program tersebut. Berikutnya menyelenggarakan cerdas cermat dan olahraga prestasi.
Untuk cerdas cermat ini kita laksanakan secara insidentil, yang tidak rutin, tiap tahun kita laksanakan secara insidentil. Sedangkan untuk olahraga prestasi itu kemarin yang menonjol dari sekolah kita adalah olahraga bulu tangkis. Kemudian yang beberapa tahun lalu kita juga berjaya di olahraga sepak bola di tingkat kecamatan. Juara 1. Ya betul, juara 1 di tingkat kecamatan. Dan semoga ke depan untuk olahraga prestasi bisa lebih baik lagi. Amin. Kemudian yang terakhir, menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa. Program kita yang terakhir itu, untuk program beasiswa ini kita masukkan ke program PIP. PIP yang dalam hal ini ditangani oleh Bapak Faiz. Jadi untuk siswa kita yang memang berhak untuk mendapatkan beasiswa, kita seleksi, kemudian kita ajukan sampai nanti kita dampingi sampai beasiswa tersebut bisa turun dan diterima oleh anak-anak. Demikian Bu Rini untuk program dari kesiswaan. Untuk di masa pandemi COVID-19 ini, Bu, pelaksanaan pembelajarannya seperti apa untuk di MI Al-Islah ini? Bisa dijawab Bu Khalif mungkin? Iya, baiklah Bu Rini, anak-anak sekalian, selama masa pandemi ini pembelajaran yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan yang akan datang itu kita memakai e-learning, kita gunakan Zoom meeting itu, ya. Kemudian bisa juga menggunakan WA, dan itu kita dalam pelaksanaannya setiap hari bisa kita kombinasikan. Dan untuk pelaksanaan evaluasi juga kita laksanakan secara online, yaitu lewat aplikasi Google Form. Untuk itu anak-anak dan para bapak ibu wali murid, dikarenakan pembelajaran untuk anak-anak yang akan datang ini mungkin juga masih kita laksanakan secara daring, perlu pendampingan dari bapak ibu sekalian, dan mungkin apabila nanti anak-anak menemui kesulitan selama mengikuti pembelajaran daring, maka segera menghubungi wali kelasnya masing-masing agar permasalahan kalian bisa mendapatkan solusi dan nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Itu mungkin ini. Terima kasih Bu. Oke Ibu, untuk program dari madrasah tadi kan sudah dipaparkan ada banyak sekali. Kemudian mulai ekskul juga banyak. Untuk masa pandemi ini kira-kira apakah masih bisa diterapkan atau jenengan punya satu program atau beberapa program yang bisa diterapkan atau dilaksanakan di masa pandemi ini? Bagaimana? Untuk Bu Siti Arafah? Iya. Untuk di masa PJJ ini, ya ini sebenarnya memang situasi yang tidak kita harapkan. Itu tadi sudah dipaparkan semua program-programnya itu bisa dilaksanakan kalau bisa ketika pembelajaran tatap muka, bisa ketemu dengan anak-anak, bapak ibu guru juga lengkap, itu baru bisa terlaksana dengan baik, mungkin seperti itu ya. Yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, ke siswa, itu yang memungkinkan adalah program tahfidz, itu yang bisa dilaksanakan. Jadi untuk tahfidz ini kita pun juga terbatas pelaksanaannya. Itu ketika kita membuat pembiasaan di pagi hari sebelum materi disampaikan oleh masing-masing wali kelas seperti itu. Nah itu anak-anak diinstruksikan kepada anak-anak diberikan instruksi oleh wali kelasnya masing-masing itu untuk membaca surat-surat pendek sebagai pembiasaan setiap hari sebelum materi disampaikan. Jadi ada pembagiannya sendiri-sendiri tiap kelas. Kelas 1 surat apa sampai apa, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6-nya itu ada
ada pembagian suratnya sendiri-sendiri. Untuk teknisnya mungkin bisa dijelaskan Bu, Iya. bagaimana program tahfidzul Quran dilaksanakan penerapannya di dalam kelas. Ya. Terima kasih Bu Rini dan anak-anakku sekalian. Untuk program tahfidzul Quran pada masa-masa sebelum pandemi kemarin ya, itu masih diampung oleh guru khusus. Jadi ada guru khusus yang mengajar tahfidzul Quran, dan untuk Bapak Ibu guru cuma memantau lewat kebiasaan setiap hari seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi sebagai kebiasaan. Jadi materi yang disampaikan oleh guru tahfidzul Quran kemudian kita gunakan sebagai kebiasaan. Dan untuk masa pandemi ini sementara ditunda dan hanya digunakan untuk kebiasaan setiap pagi oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Dan ini nanti untuk tahfidzul Quran perlu juga anak-anak ketahui yang tahun 2021-2022 nanti akan kita giatkan kembali sesuai dengan bagian dari kelasnya masing-masing. Itu mungkin akan saya sampaikan anak-anak kelas 1 yang mungkin kalian belum tahu ya, nanti kalian akan kebagian gitu ya. Untuk kelas 1 itu surat Al-Ma'un sampai surat An-Nas. Itu adalah program tahfidzul Quran yang harus surat yang harus kamu hafalkan gitu. Kelas 2 surat Al-Zalzalah sampai Al-Quraisy, kemudian kelas 3 surat Al-Lail sampai Al-Bayyinah, kemudian kelas 4 Al-Buruj sampai As-Sams, kelas 5 surat An-Naba sampai surat Al-Insyiqaq, kemudian kelas 6 itu nanti surat Yasin. Jadi harapan kita untuk output dari MI Al-Islah nanti hafal juz 30 begitu Mbak Rini ya, juz 30 sama surat Yasin. Dan untuk pelaksanaan nanti teknisnya selama pandemi yang sudah Kolib sampaikan tadi bahwa tahfidzul Quran itu akan kita giatkan kembali. Anak-anak akan setor hafalan begitu ya istilahnya ke wali kelasnya masing-masing lewat online, itu bisa lewat video call demikian Bu ya. Dan itu nanti pelaksanaannya kan nggak bisa kan cuma video begini ya, mungkin diharapkan nanti anak-anak harus tutup mata begitu merem. Jadi jangan-jangan nanti kalau anak-anak melek kita ada tulisannya gitu Bu ya. Gitu ya. Di depan kamera ada tulisannya. Jadi mungkin nanti Istiwara ya kemarin. ya mungkin nanti diharapkan demikian anak-anak biar siap-siap begitu ya Bu ya. Jangan-jangan cuma kita bisa sampaikan begini, Pak, enak nanti enak gitu. Bisa sambil baca gitu ya. Jadi kan anak-anak ya, jadi kita nanti anak-anak tetap setor surat sesuai dengan yang Bu Kolib sampaikan nanti tadi, dan nanti akan diulang kembali oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing apa yang harus kalian hafalkan, dan nanti kamu setor ke wali kelas masing-masing lewat Video call. Mungkin ada tambahan dari Bu Elmi, bagaimana Bu? Terima kasih Bu Rini. Oke. Tadi ada satu program kita yang belum disampaikan oleh Ibu Siti maupun oleh Ibu Kolifah, yaitu tentang pelaksanaan sholat duha. Jadi ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun kemarin ya anak-anak. Kalau kita mengikuti pembelajaran tatap muka itu biasanya dilaksanakan di sekolah, tapi karena saat ini kita melaksanakan pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, maka untuk pembiasaan sholat duha itu dilaksanakan setelah pembiasaan membaca surat-surat pendek. Jadi nanti urut-urutan kegiatan pembelajaran setiap hari itu yang pertama kalian melaksanakan pembiasaan membaca surat-surat pendek, kemudian sholat duha. Setelah sholat duha baru kita melaksanakan pembelajaran masuk ke materi pembelajaran. Itu Bu Rini yang bisa saya tambahkan. mungkin bisa ditambah ada sholat duhur berjamaah itu. Sholat Tapi duhur ya berjamaah. selama pembelajaran yang sebelum daring dulu. Kan ya baru bisa ya Bu ya. Ya. Rasanya bagaimana Bu? Mungkin semua kelas bersama-sama atau bagaimana? Pelaksanaannya kita jadwal. Di jadwal. Jadwal ya. Untuk kelas atas saja, kalau kelas 1, kelas 2 dikarenakan pulangnya mereka belum masuk waktu sholat, mereka tidak mengadakan sholat berjamaah. Jadi mulai kelas 3
Kemudian Untuk kelas 4 Bu yang melaksanakan kelas 3. Kelas Kelas 3. tiga. Ya, kelas 3. Ya, mulai kelas 3 ya. Kelas Kelas 3, 4, 5 dan 6 secara bergantian melaksanakan sholat Iya. berjamaah. Dan harapan kita mudah-mudahan ini pandemi cepat berlalu ya Bu. Amin. Jadi kita segera bisa melaksanakan itu sholat duha berjamaah juga di sekolah. Melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga Sepertinya- semua program bisa Iya. terlaksana dengan baik. Sepertinya anak-anak juga sudah Iya. merindukan suasana belajar Iya. mengajar di Tidak sekolah. hanya anak-anak kita pun sebenarnya juga rindu. Iya. Anak-anak ternyata ya begini ya Bu ya. Iya. Anak-anak itu sering membuat kita jengkel, tapi ternyata anak-anak yang menjengkelkan kita yang membuat kita kangen Oh, juga. Merindukan. Merindukan. Ini anak-anak suara hati para ibu ibunda, para ibu guru, mereka Kangen kangen juga, dengan iya. kalian juga. Kangen juga kita ditatap muka dengan anak-anak. Maksudnya kangen nyeneni bocah. Baiklah anak-anak dan ibunda sekalian, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan 3 narasumber hebat kita, Ibu Kepala, Ibu Koordinator Bidang Kesiswaan dan Kurikulum. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari ibu-ibu. Iya, mungkin ada yang saya sampaikan Bu Rini. Ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang telah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan putra-putrinya di MIA Islah Tudan ini. Mudah-mudahan kami wakil dari semua Bapak Ibu guru yang ada di MIA Islah, semoga dapat menjalankan amanah yang penjenengan berikan kepada kami. Mudah-mudahan di belakangnya nanti anak-anak pun mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, karena juga ini di masa pandemi yang pembelajarannya secara daring, saya mohon kepada Bapak Ibu semua wali murid untuk mensukseskan pembelajaran secara daring ini, yaitu dengan cara ikut berpartisipasi, ikut memotivasi dan mendampingi putra-putrinya dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ini. Baik anak-anak, itulah tadi closing statement dari Ibu Siti Arofah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap patuhi protokol kesehatan. MI Al-Islah, cerdas, berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.